Ini yang dikatakan bahwa dalam belajar huruf-huruf hijaiyah itu, bacaan Quran, huruf itu ada yang sama bentuk, sama, nggak beda sedikit pun. Bedanya cuma di titik doang gitu ya. Ada yang sama bunyi, mirip-mirip, tapi beda. Ada sin, ada shin, ada tha, ada sod. Mana mungkin Pak Ari sod sama sin bisa sama? Coba aja. Kalau sin dan sod itu berbaris kasroh, mirip-mirip kan? Si, cuman banyak orang yang baca sirotol. Kalau sirotol berarti sin. Jadi si, sod nih. Halaman 11 ya. Huruf yang sering dibaca sama. Sin, saya suka es. Ini sod, solat, balso, so. Memang kalau sin dan sod ini berbaris fathah, jauh bedanya. Ini sa, ini so. Ini bunyi a, ini bunyi o. Sa, so. Tapi manakala dia berbaris kasroh, mirip. Si, beda memang. Tapi banyak orang yang membaca sama. Membaca sama berarti salah, gitu ya. Su, gitu. Beda kan? Ya, sin dan sod sering orang membaca sama. Ya ini sin, yang ini sod, yang ini bod, ini zo. Ya beda lah. Do ini zho, do. Yang ini ya do ini dho, zo zho gitu loh. Ya, ini yang do, ini DHO, ketukar warna DHO. Wah ini ya DHO. Bo, ini zo. Kemudian huruf yang sering dibaca sama antara alif dan ain. Mana mungkin dibaca sama? Iya, alif, ain. Tapi kok orang banyak baca an'amta gitu. An'amta alaihim. Salah. Satu alif, satu ain. An'amta alaihim. Tuh alif, ain. Ya, alif, ain. Antara ta dan to sering dibaca sama. Ya beda sebetulnya. Karakteristik sifat hurufnya juga beda. Ini tata, ini toto gitu. Ta, to. Kemudian antara ha dan ha. Orang banyak baca ha, dibaca ha. Baca ha, dibaca ha, sering ketukar-tukar. Padahal ini ha kecil, ini ha. Ini ha. Ini dibilang juga ha dada, suaranya di dada. Ha. Ini ha. Beda kan? Begitu juga antara dal dan ral. Ya beda lah. Tapi sering banyak orang baca a'udu. Ada lagi a'uju, bukan a'udu, yang ini a'udu ral. Ini dal, ini ral. Sering orang membaca sama padahal beda. Nah ini juga antara sa dan sin. Ya beda lah, sa mau ujung lidah, sin. Tapi sering orang membaca sama. Membaca sama berarti salah. Begitu juga antara jim dan zai, sering dibaca sama. Ini Jakarta, ini zaitun, Zainab. Beda kan? Ini rapuh. Ini unsurnya dari Jakarta, Jatinegara. Ini dari zai. Nah, sekarang membedakan huruf berdasarkan titik. Yang punya titik satu, ral. Zai. Do. Perbedaannya dari titik-titik yang ada. Kalau zal ya ini tidak ada titik jadi dal. Kalau zai ini nggak ada titik jadi ro. Dod ini nggak ada titik jadi sod. Ya, tuh. Nah ini membedakan huruf berdasarkan titik satu. Ba dan nun orang sering ketuker. Titiknya di bawah satu jadi ba. Titiknya satu di atas jadi nun. Ya nggak mungkin lah Pak Ari tertukar. Kenyataannya orang sering ketukar ba dan nun, ta dan ya. Nah ini. Karena kalau posisi di awal dan di tengah sama. Yang membedakan cuma titiknya doang. Ini jim dan kho.
Jadi kalau belajar huruf hijaiyah konsentrasi harus betul-betul ya. Karena perbedaan huruf-huruf itu hanya di titik. Tuh lihat. Jim dan kho. Tuh, jim titiknya di bawah, kho titiknya di atas. Kalau nggak ada titik jadi ha. Tuh, jim, kho. Nih, zo, re, fa. Ini huruf-huruf yang punya titik satu. Zo nggak ada titik jadi to. Re nggak ada titik jadi ain. Fa nggak ada titik, nggak ada. Ada juga yang nanti titiknya 2 jadi kof, ko, baju koko. Tapi dia rumahnya di nun. Ya, nih. Ko. Nggak begitu beda kalau dia hidup hurufnya ya. Kecuali kalau dia mati, kop itu jadi kolkolah. Ya. Hak. Tuh. Tapi kalau hidup mah nggak ada beda. Kaf bunyi A, kop bunyi O, koko, kakak. Ini zo, ini re, ini fa. Huruf-huruf yang punya titik satu. Ini sama bentuk beda titik, coba lihat. Rumahnya sama kan? Yang merah ini, merah, kuning, hijau. Rumahnya sama. Manakala titiknya 1 di bawah, dia jadi ba. Manakala titiknya di atas 2 jadi ta. Kalau titiknya 2 di bawah juga iya. Yang beda lah Pak Ari kalau iya dengan ta. Iya, kalau dia sendiri. Tapi kalau dia ada gabung, adanya di awal dan di tengah, antara ta dan iya nggak ada beda. Yang beda cuman letak titik. Titiknya di atas 2 jadi ta, titiknya 2 di bawah jadi ya. Tuh ya. Ini huruf sama bentuk, perbedaannya cuman titik. Kalau titiknya 1 di bawah jadi ba, titiknya 2 di atas jadi ta, titiknya 3 jadi sa. Ba, ta, sa. Huruf yang bentuknya sama, perbedaannya di titik saja. Titiknya 1 di bawah jadi ba. Titiknya 2 di atas jadi ta. Titiknya 3 di atas jadi sa. Kalau titik ini ke atas jadi nun. Rumahnya memang agak bulat. Kalau sendirian. Tapi kalau dalam kalimat, kalau sudah nyatu, nggak ada beda ba dan nun. Kalau di tengah dan di awal, di akhir beda lagi. Itu perbedaannya cuman letak titik. Begitu juga ta dan iya. Ini sering ketuker nih antara ba dan nun, ta dan iya. Tuh, di awal, di tengah sama ta dan iya, di akhir baru beda. Ini adalah huruf yang sama bentuk, perbedaannya di titik. Ba, ta, sa. Nah ini juga sama bentuk, beda titik. Nggak ada titik, yang kuning jadi ha. Ada titiknya ke bawah jadi jim. Titiknya ke atas jadi kho. Pada dasarnya kalau kita cermati nggak ada beda huruf ini. Dan huruf ini setia dengan bentuk. Dia tidak pernah berubah, bentuknya seperti ini aja. Di awal, di tengah, di akhir. Hanya kalau di awal penulisan ekor ke bawahnya potong, diputus. Di tengah juga begitu. Di akhir balik lagi ke semula. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu posisi di akhir kembali kepada posisi bentuk semula. Jim, ha, kho. Hurufnya sama, perbedaan cuman di titik saja. Makanya kalau nulis huruf hijaiyah harus hati-hati titik-titiknya. Titiknya ketinggalan, bahaya urusannya. Jim, ha, kho. Sama bentuk, yang membedakan cuman di titik doang.